Hai, Mufid di sini masih dengan serangkaian TOT PJJ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini tema yang keempat tentang membuat video pembelajaran sederhana. Jadi ini part keempat, tapi kalau di keseluruhan tentang TOT ini sudah video yang ke-13. Jadi bagi yang pertama kali join di channel ini, mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Ini video ke 188. Jadi 188 video bisa dipelajari, bisa diulang semua tentang pendidikan. Kita mulai saja sesi kali ini. Jika suka jempol ke atas, jika nggak suka jempol ke bawah. Silahkan. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe saya tunggu. Yang nggak subscribe semoga segera ya. Kita mulai saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita mulai dari review dari pertama ya. Yang pertama itu membuat kelas pembelajaran asinkron dan sinkron, itu sudah saya bahas. Yang kedua mengelola assignment sudah dibahas juga. Yang ketiga membuat kuis ataupun formulir juga sudah dibahas. Yang keempat kita membuat video pembelajaran sederhana. Ini yang pertama tentang kelas asinkron dan sinkron. Ini di video 185. Terus simulasi penugasan dan penilaian sudah saya bahas juga. Terus yang membuat formulir dan kuis sudah saya bahas semuanya. Jadi sekarang kita ke tema keempat tentang membuat video pembelajaran sederhana. Oh ya, untuk semua link saya taruh di bagian bawah sini ya. Saya taruh di bagian deskripsi, jadi nggak usah bingung, semuanya ada di bagian bawah. Kita mulai. Untuk tema video pembelajaran, membuat video pembelajaran, silahkan cek di channel saya ini, channel Mufid Mas Ruhan. Setelah itu masuk ke playlist. Di bagian bawah playlist itu ada satu playlist namanya membuat video pembelajaran nih. Membuat video pembelajaran sudah saya bahas bahkan sampai 41 macam video. Di sini ada 41 macam video sudah saya bahas. Dari yang sederhana, middle sampai yang advance. Itu sudah saya bahas. Tapi untuk sesi kali ini, khusus untuk sesi ini saya ulang kembali ya. Saya akan mengulang kembali satu aplikasi yang sederhana, yang paling simple. Contoh, misalkan di video yang lalu, di video sebelumnya tadi ini membuat video pembelajaran, yang kita pakai itu yang ini, yang di video 170 pernah saya bahas, di video 95 juga pernah saya bahas. Ini di video ini setting suara mikrofon agar jelas di fast tone karena permintaan panitia mintanya pakai fast tone capture ya. Oke, saya bahas lagi. Video ini sudah rilis 11 Juli 2020. Satu bulanan yang lalu, dan ini sudah ditonton lebih dari 5.000 orang. Terus kalau mau unduh aplikasinya ada di mana? Ada di bawah video ini ya. Di bawah video ini saya sertakan link unduhannya. Oke ya. Oke. Langsung saja, saya tidak melalui proses instalasi dan pengunduhan, sudah saya install di sini nih, fast tone capture sudah pernah saya bahas sebelumnya. Pengunduhannya juga tinggal di bagian link unduhan sudah saya sertakan. Nah, di sini menunya kecil. Menunya memang kecil karena ini aplikasinya kecil banget. Aplikasinya cuma 2,6 mega saja. Jadi sangat kecil untuk membuat video pembelajaran teknik rekam layar, screen recording. Ini yang paling simple. Saya yakin Bapak dan Ibu siapapun bisa melakukan hal ini. Terus screen recording kita menggunakan apa? Bahan dasarnya kita pakai PowerPoint aja.
Di PowerPoint kita nanti bisa membuat sebuah video pembelajaran. Di video tersebut muncul suara kita, muncul tampilannya kita, muncul tulisannya kita. Nanti saya bahas satu-satu. Yang pertama menunya dulu. Menu di Faston itu ada ini nih. Yang ini sebetulnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5 itu banyak. Tapi agar mempersingkat, di video-video sebelumnya nanti bisa diulang lagi. Yang ini agak cepet aja. Di sini ada screen recorder yang kita pakai. Di bagian screen recorder menunya juga sederhana banget ya. Itu yang paling utama di bagian option ini. Di bagian option ada tab video. Di bagian tab video di bawahnya ada frame rate. Frame rate atau frame per second. Frame per secondnya itu bisa 5 sampai dengan 25. 5 sampai dengan 25 frame per second itu frame per detiknya. Semakin besar FPS-nya, semakin bagus kualitas videonya nanti. Terus di bagian bawahnya ada capture mouse pointer ini. Mouse pointer kita, mouse-nya kita akan ikut tercapture apa tidak. Highlight mouse pointer sama highlight mouse click ini mau diikutkan apa tidak. Saya biasanya enggak. Biasanya ya. Highlight itu nanti akan di setiap mouse-nya akan muncul highlight-nya. Terus yang ke sini adalah audio. Di bagian audio ada quality-nya, saya pakai quality-nya yang best. Terus record audio, di sini kualitasnya saya belum terangkan sedikit, Video ini kualitasnya bisa best, good, better. Zoom ratio, jadi di aplikasi ini bisa ngezoom, zoom in sama zoom out, itu bisa. Terus audionya udah, saya coba cek, pastikan bahwa mikrofon Bapak Ibu itu terdeteksi oleh sistem. Nih, di bagian ini ya settingannya, klik. Bentar, saya coba cek bahwa pastikan suara saya terdengar nih. Kalau saya ngomong cek, halo, ini hijau-hijaunya itu sudah ada barnya, naik turun. Tuh. Terus bagian settingannya di sini kita punya 3 settingan. Yang pertama settingan mikrofon, berarti hanya suara kita saja yang bisa direcord oleh aplikasi ini. Kalau misalkan pengen mode yang lain, mikrofon plus speaker, berarti suara kita, mikrofon kita ikut terekam, speaker, suara dari misalkan di PPT Bapak Ibu itu ada suaranya juga ikut terekam. Terus di bagian bawahnya hanya speaker saja, berarti sekenceng apapun kita ngomong nggak bakal ikut terekam. Itu ya. Terus di bagian bawahnya ada record mouse click sound. Merecord mouse click sound itu suara klik-klik ini, suara klik-klik dari mouse. Mouse kan kalau dipencet bunyi klik-klik itu mau diikut terekam apa tidak. Itu opsional aja, terserah Bapak dan Ibu. Kalau saya biasanya mouse click sound ikut saya rekam tapi volumenya kecil aja. 10 lah misalkan. Ada hotkey. Hotkey saya reset dulu. Hotkey bawaannya di Faston itu ada 2 tombol, yaitu F5 dan Ctrl plus F10. F5 itu untuk zoom in sama zoom out. Terus pause resume itu bisa pakai Ctrl plus F10. Ini bisa dirubah. Misalkan saya nggak suka F5, saya sukanya saya ganti Z. Berarti begitu saya mencet Z dia ngezoom nantinya. Terus pause resume saya pengennya gantilah pakai P misalkan. Berarti kalau saya nanti mencet P, proses perekaman kita pause. Mencet P lagi nanti lanjut lagi. Oke, sudah settingannya itu. Terus outputnya dia WMV, Windows Media Video, notificationnya Playson, ini saya biasanya enggak. Oke, udah settingannya hanya seperti itu. Sekarang saya akan siapkan PowerPoint-nya. Saya biasanya pakai PowerPoint ya. PowerPoint-nya, kenapa PowerPoint? Karena semua guru pasti sudah sangat familiar dengan PowerPoint. Kita akan mulai, saya sambil siapkan PowerPoint-nya dulu. Iklan dulu boleh? Oke ya, iklan ya. Oke. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja. Subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik. Untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Baik, saya sudah siapkan ini PowerPoint-nya. PowerPoint-nya saya slideshow. Sebentar, saya slideshow. Setelah itu di sini ada satu perintah. Saya pakai yang ini nih, rectangular region dulu, rectangular region. Setelah itu saya klik
Jangan lupa settingan ininya ya, settingan mikrofonnya. Pastikan bahwa Bapak dan Ibu menggunakan mode yang apa. Kalau Bapak Ibu menggunakan mode speaker yang nggak bakal bisa terekam. Saya pakai mode mikrofon dan speaker. Jadi mikrofonnya direkam, speaker dari suara dari komputer juga ikut terekam. Pastikan bahwa kalau Bapak Ibu pencet settingan di sini, cek suara Bapak dan Ibu di sini muncul bar naik turunnya. Oke, kita mulai untuk mode perekamannya, areanya. Saya klik record. Ini ada merah-merah, ini kelihatan ya. Saya seleksi areanya, seleksi area ini, select areanya. Nah, select area. Setelah itu di bagian setelah select area di sini, select area, pastikan jangan semua area itu jangan semua area direkam, maksudnya sisakan sedikit di bagian bawah nanti agar muncul tempat button kita untuk play dan pause. Walaupun bisa juga ini ada, kita punya tombol hotkey-nya. Kalau Z itu berarti zoom, tadi kita setting udah ya. P itu untuk pause, tapi ini opsional, mau suka-suka mau mencet tombol yang mana itu bebas. Setelah itu saya akan klik start untuk mulai proses perekaman. Oke ya, saya akan mulai dengan klik start. Begitu saya klik start, nanti proses perekaman akan berjalan. Saya akan mulai klik start. Ini adalah media mengajar matematika bab 1 untuk kelas 10. Kelas 10 yang pertama adalah bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Dengan peta konsep kita punya beberapa, yaitu dari bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang kita bahas di sesi kali ini hanya bilangan bulat positif, pangkat 0, dan pangkat pecahan saja ya. Nah, kita akan mencoba dari peta konsep ini. Ini saya zoom ya. Nah, peta konsep ini zoom, ini posisi zoom yang hijau ini lagi ngezoom kita. Nah, kembali saya pencet Z untuk zoom out lagi. Masuk bilangan berpangkat atau eksponen, apa, dan menerangkan gurunya menerangkan bla 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 dari sifat-sifatnya. Setelah itu jika gurunya ingin memberikan contoh, maka di pause dulu karena gurunya pengen menulis. Nah, di pause dulu. Begitu di pause maka akan muncul ini, siapkan settingan di bagian sini nih. Klik kanan, pointer option, pakainya pen. Maka guru bisa langsung menulis nih. Guru langsung menulis menggunakan pensilnya dia. Nah, atau menggunakan mouse-nya dia juga boleh. Kalau yang belum beli pen tab-nya. Pen tab saya terangkan di video 114 ya. Untuk pen tabletnya. Nah, di sini guru akan mencoba menuliskan. Berarti klik P untuk resume. P berarti setelah itu langsung untuk menerangkan nih. Berarti anak-anak, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, misalkan gitu. Terus misalkan ada 2 pangkat 3 per 2 sama dengan akar dari 2 pangkat 3, di sininya 2. Begitu. Jadi guru bisa langsung mensimulasikan ke anak-anak seperti layaknya sedang mengajar. Ini saya klik P untuk pause lagi. Jadi guru benar-benar mensimulasikan apa yang dia kerjakan. Selanjutnya kalau mau lanjut resume, berarti tinggal di resume aja. Ini proses perekam berjalan lagi, proses sampai dengan itu. Kalau sekiranya guru mau mencukupkan sesi ini, tinggal dicukup saja. Tinggal diklik yang bagian ini, setelah itu save. Save-nya bawaannya dia itu savingnya ada di My Document, tapi saya pindah ke desktop aja. Misalkan ini saya namai PJJ 01 misal 01. Setelah itu saya klik save. Automatically dia nanti akan auto run atau auto play. Ini hasilnya kita tadi. Ini saya perkecil dulu aja. Ini hasilnya kita ya. Hasilnya kita tadi tentang ini volumenya saya perbesar dulu. Oke. Ini hasilnya kita tadi. Setelah itu di bagian tadi saya ngezoom ya. Ini sebentar, ini saya ngezoom. Di bagian, nah ini zoom nih, lagi zoom. Ini lebih enak nih. Ada zoomnya.
Jadi begitu zoom terus tadi saya menulis, mencoba untuk menulis, ini hasilnya. Nah tadi saya menulis ini hasil kita menulis. Oke, jadi dengan aplikasi yang sederhana dari PowerPoint aja, setelah itu bisa diimplementasikan. Bapak dan Ibu bisa menggunakan PowerPoint tersebut, bisa dipakai untuk menjadi sebuah media pembelajaran yang asik dan yang keren. Anak-anak juga pasti akan jauh lebih terbantu dengan ini. Itu ya. Untuk video pembelajaran, membuat video pembelajaran yang lain pakai Fastone saja saya bahas sampai 3 video. Cek aja di bagian deskripsi di bawah video ini. Terus boleh ditanyakan ke trainernya. Terus untuk video pembelajaran yang lain cek saja di playlist tadi yang saya ceritakan. Jadi ada di channel ini, ada channel Mufid. Setelah itu masuk saja di playlist seperti yang tadi saya ceritakan di depan. Masuk di playlist, setelah itu cari aja playlistnya, playlist membuat video pembelajaran. Tadi sudah kita bahas di begini, ada 41 video pembelajaran yang sudah saya bahas nih. Membuat video pembelajaran sudah ada 41 video, silahkan dicek saja gitu ya. Untuk sesi kali ini tutorial tentang TOT Microsoft PJJ untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, TOT alternatif ya. Saya cukupkan untuk 4 video ini, semoga bisa dimanfaatkan, kurangnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.